Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bertemu kembali di malam Jumat ini membahas mengenai fikih muyassar. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tayamum. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustaz falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita juga limpahkan kepada beliau serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang bermanfaat ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang mana kita jadikan acuan dari kitab Fiqhul Muyassar. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan perihal hukum-hukum terkait dengan tayamum. Kalau kemarin kita sudah bahas wudu, kemudian terkait dengan mengusap khuf, kemudian membahas tentang mandi, dan jika kita tidak mampu untuk berwudu, untuk mandi, maka ada opsi lain ya untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, yaitu dengan bertayamum. Tayamum adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis adalah wa mashul wajhi wal yadain bis-sa'id at-tayyib ala wajhin makhsusin ta'ammudan lillahi ta'ala. Yaitu adalah tayamum itu mengusap wajah dan juga kedua tangan dengan debu ya, debu yang suci. Tentunya dengan tata cara yang sudah diatur oleh syariat, yang mana itu merupakan juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tayamum itu juga salah satu yang disyariatkan oleh agama kita. Dan tayamum itu merupakan rukhsah ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hamba-hambanya. Dan itu merupakan kebaikan dari agama Islam ya, agama Islam. Dan perlu kita ketahui bahwa tayamum itu hanya ada disyariatkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kekhususan untuk Nabi dan umatnya. Sebagaimana Nabi pernah berkata, "Utitu khamsan lam yu'tamunna nabiyyan qabli." Aku diberikan lima perkara yang mana itu tidak diberikan oleh umat-umat sebelum Nabi sebelumku. Salah satunya adalah waju'ilatil ardu li tahuran wa masjidan, yang mana itu Allah menjadikan bumi itu sebagai untuk media bersuci dan untuk sebagai masjid tempat kita sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan dalil persyariatannya tayamum itu ada di surah Al-Maidah ayat 6, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Nah, itu ayat terkait dengan wudu.
wa in kuntum junuban fattahharu. Itu ayat terkait dengan mandi. Kemudian Allah menyambung dengan disinilah ayat terkait dengan tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan jika kalian sakit atau dalam keadaan musafir ya, dalam perjalanan, atau kalian berhadas kecil, au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, atau berhadas besar karena lamastumun nisa, karena sudah berhubungan dengan istri, falam tajidu ma'an, dan kita tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dengannya kalian membasuh wajah kalian dan juga kedua tangan kalian. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya ayat ini, ayat terkait dengan tayamum itu ada. Jadi tayamum itu ada sebab musababnya ya. Ada ada kejadian yang mendahului sebelum turunnya pensyariatan tayamum. Jadi suatu ketika Nabi SAW ingin bersafar bersama para sahabatnya, dan Nabi mengajak istrinya ya, yaitu Aisyah. Jadi di antara kebiasaan Nabi Bapak Ibu adalah kalau beliau ingin bersafar, maka beliau akan mengajak salah satu istrinya. Kadang itu diundi siapa saja istrinya yang akan ikut bersama Nabi untuk bersafar. Di tengah perjalanan, ketika Aisyah yang diajak oleh Nabi SAW untuk bersafar, maka Aisyah meminjam kalung saudarinya Asma binti Abu Bakar. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha meminjam kalung daripada Asma binti Abu Bakar, saudara seayahnya. Jadi Asma itu adalah saudara seayah lain ibu dari Aisyah. Di tengah perjalanan ternyata kalung yang dipinjam oleh Aisyah hilang ya, jatuh. Maka Nabi berhenti. Kata Nabi, sebelum kita melanjutkan perjalanan, maka diperintahkan dulu untuk mencari kalung Aisyah yang hilang, yang terjatuh. Dicari, apalagi ini di padang pasir ya. Kalau misalnya yang barang berat itu mungkin bisa tertimbun pasir, kalau barang yang ringan mungkin bisa tertutup pasir dengan hembusan angin. Makanya para sahabat itu, masya Allah, bahasa menggali, mengais pasir itu tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan. Dicari hingga tiba waktu sholat. Nah, hingga tiba waktu sholat, maka para sahabat sudah mulai jengkel, mestinya sudah mulai menggerutu, tapi tidak langsung ya, secara tidak langsung menyindir Aisyah. Tentunya tidak secara tidak langsung untuk menghormati Aisyah dan Nabi. Mungkin gara-gara kalung ini, seandainya kita tidak mencari kalung, kita maju beberapa kilometer, kita sudah mendapatkan air untuk dipakai berwudu ya. Kan ini di padang pasir ini tidak ditemukan air. Abu Bakar pada saat itu juga pun jengkel ya kepada anaknya Aisyah, hingga Abu Bakar itu mencubit Aisyah. Hingga saking sakitnya kata Aisyah, andaikan saya tidak takut untuk mengganggu Nabi, karena Nabi pada saat itu istirahat dan tidur di pangkuan Aisyah, mungkin saya akan teriak ya, karena sakitnya Abu Bakar mencubit saya. Itu hubungan antara anak dan ayah. Dan juga di situ masalah kan ada Nabi ya. Andaikan di sini juga ada pelajaran akidah yang bisa kita dapatkan. Andaikan Nabi itu mengetahui perkara gaib, tentu kan Nabi gampang. Oh, kalungnya Aisyah ada di situ. Ada Abu Bakar yang keimanannya tertinggi setelah Nabi SAW, tapi tidak ada mereka mencari ya. Maka mencari tidak ditemukan. Akhirnya tiba waktu sholat, maka para sahabat mulai jengkel dan lain sebagainya. Nah, disitulah turun perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Para sahabat yang tadinya jengkel ya, karena sudah merasa tidak akan bisa untuk sholat karena tidak ada air, seketika gembira ya, dengan turunnya perintah untuk bertayamum. Yang tadinya mereka mulai menyindir Aisyah radhiyallahu anha sampai memuji. Sebagaimana kata Said Al-Khudri mengatakan, wa ma hiya bi awwali barakati ala Abu Bakar. Ini bukan pertama kalinya keberkahan turun untuk keluarga Abu Bakar. Akan ada beberapa keberkahan
yang turun untuk keluarga Abu Bakar, salah satunya ini adalah syariatan tayamum. Jadi itu sebabnya. Jadi sebabnya ketika para sahabat berada di tengah padang pasir mencari kalung Aisyah dan tiba waktu sholat dan mereka tidak punya air untuk dipakai berwudu, maka diperintahkan bertayamum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika dilanjutkan perjalanan, ternyata kalung Aisyah berada di bawah onta ya, di bawah onta yang dikendarai oleh Aisyah. Mungkin nyangkut di kain yang dijadikan pelana. Di situ nyangkut kalung Aisyah. Ontanya juga tidak bilang ya sama Nabi, bilang kalungnya Aisyah ada di bawah ya. Ya begitu, Nabi itu manusia yang mana mujizat Allah itu turun bukan karena kesengajaan Nabi itu mujizat itu kadang turun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara musababnya adanya pensyariatan tayamum. Tadi kita sudah sebutkan dalil tentang pensyariatan tayamum. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, as-sa'idu tayyibu kafika wa illam tajidil ma'a asyra hijaj fa idza wajadtal ma' fahmissahu basyaratak. Debu yang suci cukup bagimu, artinya cukup untuk dipakai bertayamum sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi jika ada kita mempunyai kondisi tidak menemukan air selama 10 tahun, maka selama 10 tahun juga kita akan bertayamum. Andai kan ada kondisi seperti itu. Fa idza wajadtal ma', dan lalu bila kamu mendapatkan air, maka basuhkanlah ia ke kulitmu, artinya mandi dan ataupun berwudu. Nabi juga bersabda sebagaimana saya sebutkan tadi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid, artinya tempat bersujud dan juga media atau alat untuk bersuci. Jadi para ulama itu sepakat ya terkait dengan persyariatannya tayamum. Itu pun bila syarat-syaratnya terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana disebutkan oleh penulis, yubahu tayammum indal ajzi an isti'malil ma' imma li faqdihi awil khawfi darar min istimalihi li maradin fil jismi aw syiddati barad. Jadi tayamum itu nanti diperbolehkan ketika seseorang tidak mampu menggunakan air, entah karena tidak menemukan air ya, entah karena tidak ada ketiadaan air ataupun karena sakit ya, takut bila ia menggunakan air itu akan memudaratkan dirinya. Misalnya karena seseorang yang demam ya, itu tidak takut untuk menggunakan air, maka kondisi itu dia bisa bertayamum. Jadi disebutkan oleh penulis, tayamum sah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yaitu yang pertama niat. Tentunya ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, maka diawali dengan niat. Islam berakal, tamyiz, sebagaimana syarat-syarat ketika seseorang ingin berwudu. Kemudian yang kelima adalah adanya uzur. Ini kita fokus di sini. Ta'adzur isti'malil ma' imma li adami, yaitu adanya uzur tidak bisa menggunakan air. Yang pertama bisa jadi karena tidak ada air. Bisa jadi karena tidak ada air. Dan kita fokus di sini adalah tidak memungkinkan seseorang menggunakan air. Jadi seseorang itu boleh nanti diperbolehkan untuk bertayamum di ta'adzur isti'malil ma', tidak memungkinkan menggunakan air. Jadi tidak memungkinkan menggunakan air ini ada catatannya, ada catatan tersendiri, yaitu yang pertama setelah diupayakan. Setelah diupayakan, misalnya seseorang tidak mempunyai air di rumahnya ya, jangan langsung tayamum. Dia harus berusaha dulu mencari ke tetangganya, atau kalau bisa beli dengan air 1 botol. Nanti kita praktekkan ya, insya Allah kita praktekkan berwudu itu saya pakai cuma segini ya, berwudu. Jadi diusahakan ya, jangan karena tidak ada air di rumahnya langsung mau tayamum. Jadi harus ada usaha dulu, harus ada upaya dulu ya, dia mencari bagi mereka yang tidak mempunyai air. Kemudian yang kedua, salah satu upaya bagi misalnya orang yang misalnya ditinggal di daerah yang dingin atau di daerah yang musim panas, itu diolah. Misalnya kalau di musim panas airnya panas, maka usahakan didinginkan dulu. Atau ketika musim dingin air kalau kita ingin pakai berwudu itu, apabila membasuh muka itu, masya Allah, mata serasa ingin keluar dari kalau dipakai berwudu,
membasuh tangan itu Masya Allah menggigil. Nah, maka itu bisa dihangatkan dulu. Karena pernah kejadian para sahabat Nabi SAW jika tiba di musim dingin ya, dan mereka itu bepergian, musafir, dan tiba musim dingin, mereka tidak memungkinkan untuk memakai air yang dingin dan juga tidak memungkinkan untuk dipanasi ya, karena dalam keadaan safar. Maka pada saat itu meskipun ada air, tapi para sahabat bertayamum. Nah, itu. Makanya Nabi SAW bersabda sebagaimana yang dikutip oleh penulis, Inna sa'idat tayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma' falyumissahu basharta fa inna dzalika khair. Mengulang hadis tadi sebelumnya, sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun ya. Lalu bila dia mendapatkan air, maka hendaknya membasuhkannya ke tubuhnya, karena sesungguhnya itu lebih baik. Nah, jadi juga seseorang yang tadi karena ketiadaan air, tidak bisa berwudu meskipun sudah cari kemana-mana ternyata tidak menemukan air, maka bertayamum. Kedua, atau karena takut ya, atau mudarat, jika dia memakai air itu akan menambah penyakitnya, menambah sakitnya, dikhawatirkan semakin parah ya, atau justru kesembuhannya tertunda. Disebabkan menggunakan air, maka di situ dia memakai tayamum. Sebagaimana Allah berfirman, wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit. Kemudian juga saya pernah mengisahkan terkait sahabat yang kepalanya ada luka, kemudian dalam kepalanya itu diperban. Kemudian tiba-tiba dia juga junub ya, mungkin entah karena mimpi, jelasnya dia junub. Ketika dia bangun subuh, maka dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah bagi saya ada uzur? Tapi para sahabat langsung mengatakan tidak ada uzur bagimu, tetap mandi. Akhirnya dia keramas, mandi, seketika dia meninggal ya. Yang harusnya kepalanya tidak boleh kena air, tapi karena difatwakan tetap mandi meskipun junub, maka dia pun meninggal. Akhirnya ketika disampaikan kepada Nabi SAW, maka apa kata Nabi SAW dengan marah mengatakan, qataluhu qatalahumullah, sungguh mereka telah membunuhnya, semoga Allah pun membinasakannya. Halla sa'alu idlam ya'lamu, mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu ya. Jangan berfatwa sembarangan, jangan berfatwa tanpa ilmu. Fa innama syifa'ul ayyi su'al, karena sesungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah dengan bertanya. Juga kondisi yang ketiga di mana seseorang itu diperbolehkan bertayamum adalah tadi karena udara yang sangat dingin ya, dikhawatirkan bisa membahayakannya atau membuatnya sakit jika menggunakan air dingin tersebut. Berdasarkan hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datis salasil, ketika Amr bin As diutus oleh Nabi SAW pada peperangan Datus Salasil, maka dia pun menceritakan, ihtalamtu fi lailatin baridah, kemudian saya bermimpi ya di malam yang sangat dingin ya, syadidatil barad, di malam yang sangat dingin. Fashfaqtu in iktasaltu an ahli, maka saya pun khawatir meninggal bila aku mandi ya, karena dia sudah junub. Maka dia khawatir jika dia mandi junub pada saat itu, maka dia akan binasa ya, meninggal disebabkan dinginnya air. Fatayammamtu wa shallaitu bi ashabi shalatas subuh, maka aku pun bertayamum dan salat subuh dengan mengimami para sahabat yang lain. Dan ketika sampai kepada Nabi dikisahkan, maka Nabi berkata, mengapa engkau tidak mandi pada saat itu? Kata Amr bin As, saya takut kalau aku mandi itu akan memudaratkan diriku. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Maka Nabi pun memuji jawaban Amr bin As. Jadi kita jangan memaksakan diri bila mana kondisi air sangat dingin untuk dipakai berwudu, apalagi dipakai mandi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
Nah, jadi Allah itu menginginkan kita, memberikan kita kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan adalah kemudahan. Allah tidak ingin menyulitkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengurus hendaklah bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci ya. Tanah yang suci artinya tidak najis ya, seperti tanah mungkin yang terkena air kencing atau kotoran hewan, yang tidak suci. Kemudian yang tentunya ada debu yang bisa menempel di tangan. Ada debu yang menempel di tangan. Sebagaimana Allah berfirman, "Fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Maka bertayamumlah dengan debu yang suci, sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut. Nah, itu. Dan bila tidak menemukan tanah, maka dia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan, seperti pasir atau batu ya, batu yang mungkin di situ ada debu yang menempel, yang bisa menempel di tangan. Jadi yang kata-kata soid itu, Bapak Ibu, sebagaimana Allah berfirman, "Fatayammamu sha'idan", maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Kata-kata soid di sini adalah yang dimaksud adalah wajhul ardi, permukaan bumi. Kan permukaan bumi itu banyak macamnya. Ada kerikil, ada batu, ada pasir ya, ada tanah. Nah, yang mana bila kita menempelkan tangan kita di permukaan tersebut, itu ada debu yang menempel di tangan kita. Jadi itu jadi banyak media yang bisa kita pakai untuk dipakai bertayamum ya, dipakai bertayamum. Jadi apapun yang terkait dengan unsur bumi, bahkan Nabi SAW pernah bertayamum di tembok ya, di tembok. Bertayamum dengan menepukkan tangannya di tembok, kemudian beliau mengusap wajahnya, kemudian mengusap tangannya. Nah, itu. Ada pasir juga termasuk soid ya, pasir juga termasuk soid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan pembatal tayamum. Nah, apa saja jika seseorang sudah bertayamum, apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan tayamum kita. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu, maka itu juga membatalkan tayamum. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat pembahasan kita terkait dengan pembatal wudhu, maka itu juga adalah pembatal tayamum. Contohnya keluarnya sesuatu dari dua jalan, dubur dan dubur ya, pembatal wudhu. Kemudian hilangnya akal disebabkan karena tidur atau pingsan atau karena mabuk, membatalkan wudhu, itu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang sebagaimana dikutip oleh penulis adalah memakan daging onta, kemudian juga menyentuh kemaluan. Itu semua pokoknya perkara-perkara yang membatalkan wudhu, maka itu semua juga adalah perkara yang membatalkan tayamum. Begitu juga ketika seseorang berhadas besar, maka tentunya berhadas kecil saja sudah membatalkan tayamum, apalagi jika berhadas besar. Kemudian pembatal tayamum selanjutnya adalah adanya air. Nah, ketika dia sudah bertayamum, misalnya taruhlah misalnya jam 12 mati lampu dan tidak ada air di rumah ya, tanya ke tetangga, tidak ada juga airnya, mau beli air ternyata tokonya tutup ya kan. Nah, misalnya contoh, kemudian dia sudah bertayamum ini, ingin sholat duhur, tiba-tiba turun hujan, maka tayamumnya batal. Nah, karena sudah ada air ya, sudah ada air. Jadi adanya air, nah itu adanya air termasuk membatalkan tayamum. Sebagaimana Nabi SAW, "Faida wajadtal ma fa'amissahu basyaratak." Bila kamu mendapatkan air, maka basuhkanlah ia ke kulitmu. Nah, tentunya seseorang yang adanya air adalah seseorang yang tayamum karena tidak mendapatkan air. Kemudian pembatal tayamum selanjutnya adalah hilangnya uzur yang membolehkan tayamum. Misalnya karena orang tayamum karena sakit ya, karena sakit. Misalnya ada luka di tentunya dia demam ya, pada saat itu dia demam, menggigil, dan dia takutnya kalau menggunakan air maka menambah sakitnya, maka dia pada saat itu bertayamum. Belum sholat misalnya 5 menit karena dia pakai jaket dan lain sebagainya, ternyata berkeringat, betul-betul berkeringat,
dan dia sudah dirasa sudah bisa menggunakan air, maka pada saat itu tayamumnya batal. Nah, dan harus berwudu. Dan harus berwudu. Andaikan kondisinya seperti itu ya, andaikan kondisinya seperti itu. Biasanya sebelum ada yang bertanya, biasanya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terkait dengan tayamum, bagaimana Ustadz bila seseorang sudah bertayamum ya, tayamum, kemudian dia sholat, di tengah sholatnya turun hujan, otomatis ada air, maka bagaimana? Apakah dia harus membatalkan sholatnya? Kata para ulama, pendapat yang terkuat, dia tidak perlu membatalkan sholatnya, karena dia sudah berada dalam keadaan sholat. Beda jika dia belum sholat ya, beda jika dia belum sholat. Nah, sudah tayamum, orang belum sholat, dia belum sholat, kemudian turun hujan, maka pas itu tayamumnya batal. Tapi bila dia sudah dalam keadaan sholat, turun hujan, maka dia tidak perlu membatalkan sholatnya untuk mengambil air wudhu. Begitu juga dengan seseorang yang sudah sholat, umpama dia tayamum, dia sholatnya karena tayamum, dengan memakai bersucinya dengan tayamum, maka ketika dia sudah selesai sholat dan turun hujan, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Nah, tidak perlu mengulang sholatnya. Kemudian juga ada pertanyaan lagi. Jadi sebelum bertanya saya jawab memang ya. Ada pertanyaan lagi. Apakah tayamum itu cukup untuk satu kali sholat? Nah, apakah tayamum itu cukup hanya untuk satu kali sholat? Nah, pendapat yang terkuat kebanyakan sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib, pendapat Sayyid bin Musayyib, Tabi'in dan beberapa ulama lainnya, kebanyakan jumhur mengatakan kalau sholat wajib maka cukup satu kali tayamum. Nah, sholat wajib misalnya kita tayamum untuk sholat duhur dan kita belum mendapatkan air, kita berusaha lagi nanti ketika tiba waktu asar, berusaha lagi kemudian tidak mendapatkan air, maka kita harus tayamum lagi. Meskipun kita tidak pernah batal ya, tidak pernah misalnya buang air, menjelasnya wudu kita tidak, tayamum kita tidak batal, maka ketika ingin sholat asar maka harus tayamum ulang lagi. Harus tayamum ulang. Adapun sholat sunat maka boleh satu tayamum untuk berkali-kali sholat sunat. Misalnya sholat tarawih misalnya ya, kan akan merepotkan kalau sudah 2 rakaat tayamum lagi, 2 rakaat tayamum lagi, atau sholat duha yang biasanya 8 rakaat atau 4 rakaat. Nah itu, maka tidak masalah, tidak mengapa ya, satu tayamum untuk berkali-kali sholat sunnah. Nah, kecuali tadi sebagaimana dikecualikan sholat wajib. Nah, itu terkait dengan tayamum. Kemudian sifat dan tata cara tayamum. Nah, sifat dan tata cara tayamum sebagaimana disebutkan oleh penulis, caranya adalah berniat ya, berniat. Tentunya seseorang jika sudah ingin mengusahakan pergi mencari debu itu sudah niat namanya ya. Nah, tidak ada ucapan yang diajarkan, tidak ada lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Cukup dalam hati kita sudah ingin mencari debu, itu sudah niat namanya. Kemudian mengucapkan basmalah, kemudian menepuk tanah. Nah, menepuk tanah dengan kedua tangan. Misalnya di sini ada debu, kita tepukkan 1 kali. Nah, cukup 1 kali ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, at-tayammamu dorbatul lil wajhi. Nah, tayamum adalah sekali tepuk, dorbah, sekali tepuk ya, sekali tepuk untuk wajah dan untuk tangan. Ya, jadi menepukkan 1 kali tangan. Nah, kemudian setelah itu diangkat. Cara kan tidak mungkin kalau misalnya di sini banyak debu, maka cara menghilangkannya entah itu dikibas-kibaskan seperti ini, atau dipukulkan 1 kali seperti ini, atau ditiup. Jangan begini Bu, nanti habis debunya, ya kan? Jadi ditepukkan. Nah, sebagaimana di sini disebutkan oleh Ammar. Kata Nabi, inna makana yakfika antasna hakadha. Cukup bagimu melakukan begini. Kemudian Nabi menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah 1 kali tepukan. Kemudian yang dikutip oleh penulis hadis tentang mengibaskannya, agar mungkin ada kebanyakan debu yang hilang ya. Atau ada yang begini, atau ada yang ditiup. Kemudian mengusap dengan keduanya punggung telapak tangan. Jadi tata cara tayamum itu adalah rukhsah ya, keringanan. Jadi tata caranya juga mudah. Jadi kadang tangan dahulu, kadang wajah dahulu. Jadi kadang Nabi itu memulai dengan tangannya dan kadang Nabi memulai dengan wajahnya. Nah itu.
Jadi tidak harus berurutan ya. Namanya kemudahan itu tidak memberatkan. Jadi kalau yang dikutip oleh penulis di sini, setelah Nabi menepukkan tangannya, kemudian mengibas-ngibaskannya, kemudian mengusap keduanya punggung telapak tangan. Punggung telapak tangan. Satu kali saja. Dengan tangan, misalnya tangan kanan, tangan kiri mengusap punggung telapak tangan kanan, kemudian tangan kanan mengusap punggung telapak kiri. Kemudian beliau mengusap keduanya, mengusap. Jadi Nabi tidak menepukkan lagi tangannya ke tanah. Langsung setelah kedua tangannya diusap, maka Nabi mengusap ke wajahnya. Jadi karena memang satu kali tupukan, sebagaimana Nabi mengatakan at-tayammamu dorbah. Bahasa Arab dorbah satu kali, itu satu kali tepukan, satu kali pukulan. Jadi tidak harus memang ada juga yang berpendapat menepuk, kemudian mengusap tangannya, kemudian menepuk lagi, kemudian ditiup lagi, kemudian mengusap wajahnya. Tapi yang paling mendekati sunnah kebenaran adalah satu tepukan ya, satu tepukan, kemudian dikibas-kibaskan atau ditiup. Jangan dikibas-kibaskan baru ditiup lagi, baru dikasih begini lagi, habis nanti debunya ya. Dipilih ya, entah ditiup, entah itu dikibas-kibaskan, entah itu seperti begini, dipukulkan antara tangan kiri dan tangan kanan, kemudian mengusap punggung, kemudian mengusap wajah. Itu. Juga yang namanya kemudahan itu tidak disyaratkan rata ya, tidak harus rata. Jangan bilang, kenapa tidak ada di sini debu, di sini ada. Jangan. Kalau itu namanya wudhu ya. Kalau begitu pakai bedak saja ya, biar rata. Atau pakai cermin. Tidak. Yang namanya kemudahan, yang penting ada debu ya mungkin ya. Mungkin istilahnya formalitas, yang penting ada debu yang bisa terkena di wajah, terkena di tangan. Seperti itu. Itu terkait sifat atau tata cara tayamum. Kemudian alhamdulillah selesai terkait dengan pembahasan tayamum. Jadi sebagaimana saya katakan tadi atau dikatakan Pak Ketua, kita juga akan praktekkan terkait dengan berwudu ya. Berwudu minimalis ya, berwudu minimalis. Ada ya? Ya bisa spanduk saja. Salah tidak banyak gitu yang menetes. Nah ini juga gunanya kita berwudu ya. Misalnya Bapak Ibu di pesawat itu banyak yang berpendapat bahwasanya seseorang bisa menepuk tangannya di dinding pesawat, itu tidak boleh ya. Itu bukan unsur bumi itu. Ini pertama, kita ambil air secukupnya. Itu kita usapkan ke tangan. Kita sela-sela kedua jari ya, sudah cukup ya. Satu kali saja ya, satu kali. Karena kita pakai air minimalis. Kemudian berkumur-kumur dan juga istinsyak dan istinsar ya, berkumur-kumur. Itu sudah cukup ya, satu kali. Kemudian membasuh wajah. Kan sifatnya air itu selama kita basuh itu insya Allah kan rata ya, mengenai semua kulit. Kemudian tangan. Sedikit saja ya, sedikit saja. Sudah ya. Kemudian tangan kiri. Tangan kiri. Di sela-sela, jangan lupa di sela-sela sampai siku. Kemudian kepala ini, bahkan Nabi itu pernah berwudu, air yang masih menempel setelah membasuh tangan itu juga Nabi pakai untuk kepala, itu pernah Nabi. Tapi tidak apa-apa kita mengambil air baru ya, air baru. Yang namanya kepala itu cukup mengusap ya, makanya airnya kadang dibuang, baru kita usap. Baru telinga. Satu kali, baru ke telinga. Dan yang paling ini sudah cukup sampai sini. Dan air biasa, dan yang paling banyak biasanya menggunakan air adalah kaki. Tapi kemarin kita sudah belajar terkait mengusap hub ya. Mengusap hub jika seseorang berwudu kemudian memakai kaos kaki, dan ketika di perjalanan dia ingin berwudu, maka dia tidak perlu membuka kaos kakinya, cukup mengusap seperti ini. Tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan keringan tersebut, tidak apa-apa kita pakai, bisa juga di sini atau bisa langsung sedikit sini. Kita bisa tidak apa-apa ditambahkan lagi sedikit.
Sudah. Kaki kiri. Ya, sudah. Masya Allah ya. Apalagi kalau saya pakai cuman yang wajib-wajibnya saja. Muka, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Itu. Siapa wudhu pakai 1 ember di sini? Apalagi kalau pakai keran tidak usah dibuka secara ini ya. Masya Allah. Satu, genggaman air. Kalau begini bisa 5 orang wudhu ini. Jadi saya pernah juga Bapak Ibu, jadi ketika kuliah di Jakarta, ketika itu ke Surabaya, saya pakai bus ya, kan itu berangkat sudah Isya, sampainya nanti mungkin jam 8 pagi. Itu dan ini bus sudah di tol pada saat subuh, kan tidak mungkin busnya juga tidak ada WC-nya dan juga tidak mungkin menyuruh bus untuk singgah ya. Maka saya pakai itu. Tapi karena saya takut ingin mengotori bus, maka saya buka jaket dan saya pakai untuk alas ya. Itu tidak terlalu basah dan cukup airnya tidak sampai kalau yang air gelas itu tidak sampai setengah ya, tidak sampai setengah. Itu memudahkan kita. Seperti itu. Saya kira itu terkait tayamum, kemudian juga terkait dengan praktek wudu ya, praktek wudu minimalis ya. Dulu minimalis. Nah, kalau misalnya satu gelas kita ingin tadi 3 kali cukup ya, sangat cukup. 3 kali sangat cukup. Nah, tapi kalau misalnya kita di kondisi yang darurat ya cukup 1 kali saja. Karena Nabi kadang wudu 1 kali, kadang 2 kali, dan lebih seringnya 3 kali. Nah itu. Saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu taala a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penjelasan dan sekaligus praktek tayamum dan wudu. Jadi tayamum itu tangan dan wajah saja ya, jangan dikumur-kumur. Oh iya. Ada juga yang mempraktekkan kalau tayamum itu mengusap sampai siku ya. Iya. Siku. Kan kata Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan ayat wudu, Nabi mengatakan wa aydiyakum ilal marafiqi, dan Nabi memang menyebutkan dan kedua tanganmu sampai siku. Tapi ketika Nabi menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum saja, Nabi tidak mengatakan wa aydikum ilal marafiqi dan kedua tangan. Yang mana tangan? Tangan itu cuma sampai sini. Sebagaimana ketika ayat terkait dengan hukuman bagi orang pencuri, wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah kedua tangannya. Yang dipotong itu kedua tangan sampai sini, bukan sampai sini. Nah, jadi ketika bertayamum, Nabi cuma menyebutkan famsahu wujuhikum wa aydikum dan kedua tangan. Nabi tidak mengatakan wa aydikum ilal marafiqi. Cukup sampai itu yang mendekati kebenaran. Meskipun ada berpendapat yang mengusap sampai siku ya, seperti ini. Kemudian tangan turun seperti ini, ada yang seperti itu. Kemudian tidak boleh dilepas, dibalik, seperti itu, balik. Ya. Tapi yang paling mendekati kebenaran cukup punggung telapak tangan. Ada juga yang menyala-nyala, itu juga. Karena memang dipraktekkan Nabi tadi saya lupa. Kemudian diingatkan oleh Pak Ketua, ada memang prakteknya. Kemudian mengusap wajah, kemudian tangan, kemudian di sela-sela. Seperti itu. Saya kira itu ya. Yang namanya tayamum itu adalah rukhsah, kemudahan, dan insya Allah tata caranya juga adalah kemudahan. Saya izin praktek tayamum tadi. Ya, silakan. Ya. Kalau saya biasanya memang ada orang yang sengaja itu selalu bawa debu ya, debu di tempat itu. Persiapan. Iya, Ada. betul. Bahkan ada kalau Bapak Ibu mencari di Shopee ada dijual debu tayamum. Jadi itu tempatnya seperti kalau tempat yang garam di penjual-penjual bakso itu yang diturunkan ya, seperti kalau kita menuangkan garam. Itu ada dijual debu tayamum. Kalau saya biasa Ustadz begini saja. Seperti ini. Begini, biasa saksi begini juga. Bisa. Biasa saya. Ya. Terus saksi begini saja. Ya. Mengusap punggung. Terus kemudian wajah. Sudah seperti itu. Dari masuk telinga apalagi kumur-kumur ya. Jadi saya pernah lihat orang tayamum kakinya juga.
Iya, siapa yang pernah dapat? Kayaknya ya, jadi enggak masalah Ustaz ya, mana duluan, mana tangan duluan atau wajah Ya, duluan. enggak masalah. Kadang Nabi tangan, kadang Nabi muka duluan. Iya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, bagaimana katanya wudhu yang begini-begini saja ya. Jadi wudhu itu yang memang banyak yang perbedaan pendapat terkait dengan kepala ya. Nah, yang jelasnya kalau yang namanya membasuh kepala ada usapan, jadi harus ada usapan. Memang ada pendapat seperti Imam Syafi'i itu cukup yang penting ada mulai tumbuhnya rambut, itu tidak masalah. Nah, tapi yang lebih sering dipraktekkan Nabi itu satu kepala, mengusap satu kepala, kemudian menarik sini dan tadi ada yang bertanya bagaimana dengan perempuan, tata cara wudhu perempuan sama dengan tata cara wudhu laki-laki, tidak dibedakan. Tidak dibedakan ya, tidak ada perbedaan terkait perempuan dan laki-laki dalam wudhu. Begitu. Kalau ada yang mukul-mukul begini meskipun di anu itu tidak dibenarkan oleh ulama, usapan. Jangan begini. Itu namanya menepuk, bukan membasuh, bukan mengusap. Usap. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau orang pergi haji kan dianjurkan kalau tayammum itu pesawat di bagian kursi belakangnya pesawat. Ya. Iya, biasa memang ada di bunyi. Ada yang mengatakan di kursinya, di joknya atau di yang Plastik. Meja. Sandarannya kan depan. Itulah saya sering mendengar kita bisa cari referensinya itu karena yang namanya soid itu harus mengandung unsur bumi. Kalaupun misalnya taruhlah misalnya kalau di situ ada debu yang menempel kemudian ada menempel di tangan itu tidak mengapa. Tapi itu kita tidak mendapatkan debu di situ ya. Bahkan para ulama juga itu tidak membenarkan di jok itu. Karena namanya ini bukan unsur bumi tapi ini sintetis, jok itu bukan. Dan itu bukan debu tanah tapi itu debu kain. Walau Allah Ta'ala maksudnya definisi debu. Kalau ingin Bapak Ibu yang muda di pesawat pakai tapak sepatunya. Tapak sepatu. Tapak sepatu atau yang di lorong pesawat itu tepukan satu kali. Itu lebih meyakinkan untuk lebih kehati-hatian. Atau di tapak sepatu sudah yakin ada debu di situ ya. Dan kita tidak usah hukum asal debu itu adalah suci sampai betul-betul kita melihat ada najis di situ. Kalau kita buka sepatu melihat alas sepatu itu tidak ada najis, tepukkan tangan kita di situ. Itu lebih meyakinkan dan insya Allah lebih menghilangkan keraguan, lebih kehati-hatian. Seperti itu. Iya, saya lebih dan bahkan kalau ulama-ulama dahulu itu tidak pernah, bahkan ulama kontemporer yang maksudnya yang saya jadikan rujukan itu tidak membenarkan seseorang yang bahkan di dinding begini saja Bapak Ibu itu tidak dibolehkan oleh ulama, atau dinding yang sudah dicat, karena itu cat itu bukan berasal dari unsur bumi. Dinding yang mungkin yang masih sudah diplasteran itu tidak mengapa. Bahkan yang berkeramik begini tidak diizinkan tidak bolehkan oleh para ulama. Apalagi kalau cuma sekedar di belakang pesawat itu yang plastik itu, karena itu tidak mengandung unsur bumi. Jadi itu solusinya pakai tapak sepatu. Itu ada bumi, ada debu di situ. Kalau saya akhir-akhir ini Ustaz, saya malah lebih ke berwudu sebenarnya, karena waktu saya perjalanan, waktu di luar itu perjalanan, yang lain itu tayamum. Jadi orang naik bus itu masuk waktu itu saya takutnya waktu itu belum sampai duhur itu kan belum duhur, maunya berjamaah takhir. Ya. Kemudian kalau saya takutnya akan dapat maghrib, maka yang lain itu tayamum, maka saya berwudu. Wudunya minimalis dan saya wudunya di tempat keluarnya orang di belakang. Dan saya mengusap khuf. Itu pertama kalinya saya mempraktekkan mengusap khuf. Jadi saya cuma di sepatu saya usap begini satu kali, kanan saya usap satu kali. Yang lain tayamum. Kenapa? Karena saya yakin bahwa tayamum itu dibolehkan ketika
tidak ada ya. tidak ada air. Tapi di sini kan banyak air, cuma supirnya yang malas berhenti. Iya, supirnya yang malas berhenti. Jadi saya akhirnya berwudu, walaupun sebenarnya kalau saya koreksi kalau salah sholat pun sebenarnya kalau masih bisa berdiri Ustaz ya. Bahkan ada sebagian ulama yang bilang kalau perlu Sholat berdiri wajib, di sholat wajib ya. lorong pesawat. Jadi sholat duduk itu defaultnya kalau tidak ada uzur boleh di sholat sunnah tadi. Ya. Ya silakan, ada yang bertanya. Saya takutnya Apalagi di pesawat itu masih banyak air ya. Ya. di belakang Pak. Ya, satu pertanyaan. Ya jadi yang lagi pengur pakai bedu. Ada Ustaz tadi kalau tidak salah Ustaz mengatakan tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat wajib. Bagaimana kan yang perjalanan keluar negeri kan itu di pesawat minimal biasa 10 jam, dapat 2 kali di pesawat sholat. Jadi otomatis kan sholatnya kali jamaah. Jadi apakah kan harus tayamum 2 kali? Karena kan tadi Ustaz mengatakan Satu. tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat wajib. Iya, betul. Bagaimana Ustaz? Ya, karena itu dikecualikan kecuali jamak, karena itu seakan-akan jamak itu menyatukan 2 waktu sholat. Nah, jadi tidak masalah satu tayamum untuk 1 kali jamak. Artinya seseorang yang sholat duhur dan sholat asar itu cukup 1 tayamum saja. Karena kan langsung di setelah orang sholat duhur 2 rakaat salam, kemudian langsung untuk bangkit untuk melakukan sholat asar. Nah, ibaratnya 2 waktu sholat tapi disatukan, jadi seakan-akan satu waktu sholat. Jadi tidak mengapa 1 kali tayamum saja di situ. Nah, itu terkait kalau jamak ya. Adapun tidak jamak, entah dia karena kosor, cuma kosor saja tidak jamak, maka 1 tayamum 1 sholat wajib. Nah, itu bagus ditanyakan tadi ya. Nanti ada yang bertanya, Ustaznya cuma bilang 1 kali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, koreksi Ustaz kalau ini. Fikih itu luas ya. Ya. Anda mungkin kita akan menemukan pendapat-pendapat yang berbeda. Cuma terkadang kalau saya lihat Ustaz Abdillah, beliau mengambil pendapat yang lebih hati-hati dan lebih selamat insyaallah dalam memilih pendapat. Jadi ya seperti itu. Alhamdulillah juga ini kan praktek wuduk dan juga tayamumnya kan ada request kemarin, tapi syukurnya cuma mintanya praktek wuduk sama tayamum. Kalau praktek mandi repot. Ada yang bertanya? Cukup mungkin saya. Ya. Saya kira cukup. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga di hari Senin kita ketemu di pembahasan hadis arba'in, karena sudah 2 pekan libur. Mudah-mudahan kayaknya rawan lagi. Oh, rawan. Ya, saya kira sekian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.